Bagaimana hukumnya memilih pemimpin yang tidak seakidah dengan kita? Wa may yatawallahum minkum, wa may yatawallahum, mereka, minkum dari kalian. Siapa di antara kalian yang memilih mereka? Fa innahu minhum, maka dia minhum, bagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka di padang mahsyar. Tak jadi masuk surga. Ketika kita masuk surga, menengok, itu siapa? Tuan Syekh. Itu siapa? Tuan Guru. Itu siapa? Ayahanda. Mana si Anu? Transit dia. Padahal tadi subuh kita sudah minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan kami transit, jangan kami transit, jangan kami transit. Tapi masuk ke dalam gara-gara apa? Karena memberikan al-wala wal bara, kesetiaan kepada orang-orang yang tidak seakidah. Kenapa diberikan ke sana? Karena menurut pemahaman dia, ini kan hanya sekedar mencoblos kertas, ambil paku coblos, apa salahnya? Saudaraku, itu bukan sekedar mencoblos kertas. Ketika kau ambil paku, kau tusukkan ke gambar. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Min Fiqhid Daulah? Sampulnya warna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruh. Kalau ada yang beda warna, berarti beda cetakan. Apa kata dia? Ketika engkau menusuk kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku sekian tahun yang akan datang. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? 3. Yang pertama al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, inilah kita kena syirik, insya Allah kita tak syirik. Durhaka, insya Allah kita tak durhaka. Tapi yang ketiga ini kita bisa kena. Apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita sudah memberikan kesaksian palsu? Bertobatlah. Maka di tahun 2018, 2019 orang Indonesia akan memberikan kesaksian 9 kali. Pilkada bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. 9 kali bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak aku pilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pakai telinga, dengar baik-baik informasi tentang orang ini. Tanya tuan guru kalau tak paham, tanya ustaz ayahanda, aku bingung milih, tanya. Sam'a, wal basar, pandang mata, tengok gambarnya baik-baik, tengok beritanya di TV, internet baik-baik, jangan tertelan hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hoax, mana hak, mana hak, mana hoax. Hoax tulisannya, hoax bacaannya. Watawasau bil haq, dirubahnya jadi watawasau bil hoax. Menebar, sarser, tak tentu arah, menimbulkan fitnah. Yang ketiga, al-fuad, hati merenung, otak berpikir. Maka setelah 3 kau pakai, dengar baik, tengok baik, pikir baik, renung baik, istikharah. Usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Tentu tak ucapkan begitu, dalam hati saja. Allah usolli sunnatal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gimana Bu? Sudah siap mencoblos pagi ini? Siap Pak Ustaz? Gambar mana yang mau dipilih? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Telinga sudah saya pakai, mata sudah saya pakai, hati sudah saya pakai, otak sudah saya pakai, nampaknya saya condong kemari. Kenapa itu yang dipilih? Dia yang udah ngasih rebana 1 set, kain sarung 2. Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, orang yang menyuap, orang yang disuap. Tapi saya lebih suka menerjemahkannya sogok. Saya tak pakai suap karena pernah saya sampaikan yang menyuap, yang disuap masuk neraka. Mengadu bapak. Ustaz Somad sudah Ustaz sampaikan itu, bini saya tak mau menyuap anak lagi. Pokok pangkal pertama akidah. Memilih pemimpin di luar muslim. Ijma' ulama ahlus sunnah sudah tegak tentang itu. Di dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedi Ijma' oleh Syekh Sa'di Khalid Abu Jaib, sepakat para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sepakat dengan bulat suara mengangkat pemimpin, seorang muslim yang mengangkat pemimpin dari non muslim, maka orang ini secara akidah batal 2 kalimat syahadatnya, gugur keislamannya, murtad dia dari agamanya. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai 54. Allah katakan kafir, murtad siapapun seorang muslim mengangkat non muslim sebagai pemimpinnya. Ini perlu diperjelas. Bukan masalah kita benci atau tidak benci dengan Ahok dan sebagainya. Anggaplah Ahok akhlaknya mulia, orangnya disiplin tegas. Masalahnya ini akidah. Ini yang saya maksud tadi. Kalau dibina dulu dengan akidah, prinsip kita jelas. Masalahnya ini bidang akidah. Dalam akidah haram seorang muslim mengangkat non muslim sebagai pemimpin. Tuh, lihat. Ke depan di program, Ahok menjadi orang nomor 1 Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Wallahi bapak, ibu saya akan dituntut dan ditanya pada hari kiamat. Ini akibat apa umat menjadi lemah? Karena mereka sibuk membesarkan nama kelompok masing-masing. Karena mereka sibuk membesarkan nama organisasi masing-masing. Karena mereka memikirkan partai masing-masing. Bukan Islam yang mereka pikirkan. Bukan nasib status akidah mereka di mata Allah yang mereka pikirkan. Dan bertobatlah kepada Allah. Wahai anda para politisi dimanapun berada. Taubatlah kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Seandainya naik adalah orang kafir di atas kepemimpinan untuk orang Islam. Berarti berhentilah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Berhentilah kalian mempermainkan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menuntut setiap kita. Kenapa? Kita memilih mereka. Jadi memilih pemimpin muslim yang tidak layak dan memilih pemimpin non muslim, dua-duanya nggak boleh. Di dalam Islam, dua-duanya nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau ada pemimpin non muslim yang fasik, dia menobatkan diri, kita nggak boleh dukung. Non muslim tidak boleh didukung. Dua-duanya tidak boleh. Dari sini juga diambil pelajaran, tidak boleh dibandingkan. Dua-duanya buruk nih. Nggak bisa. Karena memilih non muslim, itu ada dalil surah Al-Maidah ayat 57. Surah nomor 5 ayat 57. Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang mengambil ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir, musyrik ya, itu sebagai pemimpin. Nggak bisa. Al-Maidah ayat 57. Ibu ingat itu ya. Itu jelas Allah menyebutkan tidak boleh memilih pemimpin non muslim. Jadi non muslimnya dia saja sudah cukup. Kalau kita berada di wilayah mayoritas, kita mayoritas kayak Indonesia, nggak boleh. Memang kita kehabisan pemimpin. Apa banyak orang Islam kan gitu. Itu. Kalau muslim yang tidak baik, buruk, memang tidak boleh juga dipilih. Penjahat, koruptor, memang nggak boleh dipilih. Lalu bagaimana kalau bertemu keduanya? Ya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, jangan milih. Kalau sebentar, kalau ada salah satunya nanti yang terpilih, ya sudah, anggap seperti sekarang. Pemimpin sedang berjalan, yang sesuai Islam kita patuhi, ya tidak sesuai Islam kita tinggalkan. Sampai Allah mendatangkan pemimpin yang baik. Tidak ada solusi lain gitu. Gitu Bu ya. Kalau pemimpin muslimnya ada beberapa kandidat dan baik, pilihlah salah satunya yang paling terbaik di antara mereka. Gini loh contohnya. Kalau saya muslim, lalu saya menjadi pemimpin, anggaplah saya punya kekurangan, gitu kan? Tapi kalau saya bangun masjid, wajar nggak sebagai muslim? Wajar. Baik. Kalau saya Nasrani, lalu saya bangun gereja, wajar nggak? Baik. Minimal pemimpin muslim tidak akan bangun gereja, misal. Itu minimal. Minimal pemimpin non muslim bangun tempat ibadahnya, minimal. Dan masalahnya di komunitas kita, ya nggak? Secara rasional itu. Wajar sekali dia bela agamanya. Dan yang saya tidak bisa terima dengan akal pikiran saya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kayak kehabisan pemimpin nih? Di kampus-kampus banyaknya pemimpin-pemimpin muslim yang baik. Kita ada, cuman ego yang bermain sekarang. Sekarang ini semestinya setiap ormas Islam ya, setiap lembaga apalah kalau mau dikatakan juga partai, sudah nggak boleh ego ini. Bukan lagi kandidatnya dia, kalau tidak baik jangan. Cari siapa yang paling berakal dari kaum muslimin, pilih sebagai pemimpin. Ada satu hal juga yang salah di sini yang membuat kenapa orang memperebutkan kursi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam agama Islam, pemimpin itu bukan tujuannya dipilih untuk nikmat-nikmat, untuk mengambil harta rakyatnya, berfoya-foya, bukan itu tuh. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, jadi kandidat pemimpin itu ditolak sama mereka, enggak mau. Karena tahu ini tanggung jawab hari kiamat. Salah dia pakai uang rakyat, tanggung jawab. Bayangkan kalau dia pakai uang temannya 3 orang, masih dia tahu siapa 3 orang. Kalau uang rakyat dipakai, berapa orang yang dia harus hadapi hari kiamat? Itu nggak gampang. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin umat ini lalu dia berkhianat, maka tidak akan mencium baunya surga. Mustahil, sudah susah masuk surga. Karena berapa banyak orang yang akan nuntut dia nanti hari kiamat gitu. Jadi Allah alam, saya sarankan, tentu saran saya pertama adalah bagaimana setiap muslim di Indonesia sekarang secara khusus adalah sadar kalau kita harus memang kembali kepada agama kita, dan kita dahulukan pemimpin muslim yang berakal, yang pintar, yang faham agama. Memang begitu, harusnya, ini idealnya ya. Yang kedua, kalau terjadi pilihan antara non muslim sama muslim yang buruk, dua-duanya nggak bisa dipilih. Yang mana kita mau pilih nih? Kalau nanti ada yang terpilih salah satunya, ya sudah, ikutin yang sesuai dengan hukum Allah dan tinggalkan yang sesuai dengan hukum Allah, kan gitu. Karena kita nggak bisa membuka celah. Jangan bilang oh non muslim tapi baik, dibutuhkan sama muslim. Masalahnya memilih non muslim walaupun baik di wilayah mayoritas nggak boleh. Kan gitu. Ini hukum sendiri. Muslim yang buruk juga tidak boleh dipilih. Ini hukum sendiri. Gitu. Lain kalau kita minoritas berbeda. Pasti. Nah, ya betul. Jadi itu termasuk pemikiran yang lain juga. Sisi yang lain, kalau kita berada di wilayah minoritas, kita minoritas, kayak Australia, kayak Amerika, apa mau mereka angkat pemimpin muslim? Walaupun ada kandidatnya, saya yakin tidak akan dipilih. Itu contoh yang lain ya. Maka sangat wajar kalau kita harus memilih agama kita. Kalau tadi rasional saya bilang minimal muslim, memang dia bangun tempat ibadahnya. Dan muslim bangun tempat ibadahnya lagi. Ibu terasa terganggu gak? Kalau ini komplek kita atau wilayah ini mayoritas muslim, tiba-tiba ada gereja di situ. Kalau kita punya iman terganggu loh, kok bisa kita mayoritas, kok bisa ada ini? Untuk apa nih? Walaupun datang jemaah dari tempat lain, kecuali kalau mereka di tempat mereka lain.
Kan gitu. Seperti itulah. Dan subhanallah, di setiap wilayah yang umat Islam berkuasa, non muslim tidak pernah diganggu. Tidak pernah. Coba cari deh informasi sejarah, tidak pernah ada wilayah Islam non muslim terganggu, nggak pernah. Tapi non muslim yang berkuasa, banyak orang Islam yang tertindas. Banyak. Sekarang di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, mayoritas muslim kan? Terganggu non muslim? Tidak. Mereka gereja, mereka Hindu, Buddha, macam-macam agamanya ada. Tapi coba kalau kayak di Papua, aku orang Islam, nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Bayang, kenapa kok diganggu? Kalau kita mau bicara masalah ego, maka umat Islam bisa boikot semua tuh. Mayoritas Indonesia diboikot semua nanti. Nggak boleh ada gereja misalnya, kan gitu. Tapi Islam tidak lakukan itu. Itu contoh saja ya. Dan pemimpin muslim juga lakukan itu kalau dia tahu hukum agung Allah. Nggak mungkin. Allahu a'lam. Jadi tentu jauh lebih tepat kalau kita memilih muslim, kalau muslim yang baik. Kalau muslim tidak baik, maka jangan dipilih. Dan kalau ada yang terpilih, maka otomatis kita ya mengikuti apa yang sesuai dengan hukum Allah, dan yang tidak sesuai dengan hukum ditinggalkan. Kayak sekarang ya. Pemimpin DKI misalnya non muslim, apa yang sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak boleh. Misal dia larang pakai jilbab di sekolah, jangan dipatuhi, harus dibentang, nggak boleh kan. Tapi kalau peraturannya bagus, sesuai dengan agama, ada maslahat, dia patuhi. Itu umum sudah hukum Islam gitu. Saudara mau pemimpin yang muslim, ya, orang Islam harus memilih yang muslim. Ada orang Islam milih yang kagak muslim. Lah, tidak betul, keliru, salah, menyimpang, mungkar. Harus memilih yang muslim. Dalam apa? Dalam segala hal. Memilih yang muslim dalam kepemimpinan, dalam kenegaraan. Memilih yang muslim dalam berpakaian. Ya dong, semua. Memilih yang muslim dalam kenegaraan, dalam kepemimpinan. Kita jangan ngikut yang kafir sebagai imam kita. Pilih yang Islam dalam kepemimpinan, dalam kenegaraan. Begitu juga dalam berpakaian. Siapa imamnya kita? Yang muslim. Jangan pakaiannya ngikut yang kafir. Kaum wanita kita ikuti yang muslim. Jangan wanita ikut yang kafir. Begitu juga dalam ucapan. Ikut yang muslim, ucapan yang Islam. Jangan ikut ucapan yang kafir. Di dalam pola fikir, ikut yang Islam, jangan ikut yang kafir. Pilih yang Islam, jangan pilih yang kafir. Apa itu yang Islam? Ada Bukhari, Al-Quran, Wadzikir, Majlis Ta'lim, hakadha. Itu ajarannya Islam. Begitu juga persatuan, rahmat kepada umat Islam. Ada ajarannya Islam. Nah sekarang kalau ghibah namimah, ajaran Islam apa ajaran kafir? Ajaran kafir. Fitnah ajaran Islam apa ajaran kafir? Caci maki ajaran Islam apa ajaran kafir? Buka-bukaan aurat ajaran Islam apa ajaran kafir? Mendengki antara umat Islam ajaran Islam apa ajaran kafir? Ajaran Islam apa? Ajaran Islam, Rasulullah mengatakan kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Buya, saya ingin nanya masalah pemimpin non muslim. Bagaimana cara kita menyikapi pemimpin non muslim dan menurut syariat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Kalau masalah pemimpin itu begini. Bagaimana memilih pemimpin non muslim? Seorang muslim memimpin pemimpin non muslim. Sekarang ini, supaya adil, orang Nasrani tolong dengar suara saya. Supaya adil, orang Islam dengar suara saya. Semua agama itu punya rambu-rambu. Punya rambu-rambu. Dan semua agama itu menyeru. Semua pemeluk agama akan menyeru kepada agamanya. Itu kaidah. Kalau ada orang muslim nggak menyeru kepada agama Islam, dia kurang yakin dengan agamanya. Kalau seorang Nasrani tidak menyeru kepada agama Nasrani, itu kurang agamanya. Dia tidak beragama sebetulnya. Dan semua agama punya rambu-rambu. Rambu-rambu ada halal, haram, halal, haram, halal, haram. Boleh, tidak boleh, semua agama. Kalau agama tidak punya rambu-rambu halal, boleh dan tidak boleh, maka itu bukan agama lagi. Kalau agama tidak mengatakan ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka bukan agama. Agama kan membawa peraturan. Kalau tidak membawa peraturan, bukan agama. Terserah agama apa saja, apakah agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain, ada rambu-rambu aturannya. Ini secara umum kita bicara. Kemudian ada rambu-rambu, termasuk di dalam urusan pemimpin. Umat Islam punya rambu-rambu. Di dalam masalah pemimpin, Al-Quran menjelaskan tentang masalah boleh tidak hanya mengambil pemimpin seorang yang non-muslim di kalangan ahli Islam. Hal ini sangat masyhur, seperti halnya di kalangan seorang Kristen mengambil pemimpin selain orang Kristen juga sangat masyhur di kalangan mereka. Orang Kristen yang belajar ilmu kekristenan tentang kepemimpinan juga sangat jelas di kalangan mereka. Seperti halnya orang Islam di dalam masalah kepemimpinan ada juga sangat jelas. Tidak ada di dalam agama Kristen yang menganjurkan seorang Kristen memilih pemimpin yang Islam. Itu sudah jelas. Nggak usah berbohong agama manapun. Agama Yahudi pun demikian. Tidak ada
agama Yahudi dalam komunitas Yahudi memerintahkan pengikutnya untuk mencari pemimpin yang Muslim atau Nasrani. Nggak ada. Pasti yang dipilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka. Ini kan sederhana kaidahnya. Umat Islam pun punya undang-undang bahwasanya jangan engkau mengambil pemimpin selain orang Islam. Apa yang beda di sini? Bukan suatu ketidakadilan. Itulah hakikat di dalam sebuah agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas Al-Qur'an. Orang Yahudi pun juga punya hujah, orang Nasrani punya hujah, orang Hindu punya hujah. Mereka tidak pernah memerintahkan, misalnya, kaum Kristiani, kita adalah orang Kristen, apapun bentuknya kita harus memilih pemimpin seorang Muslim. Nggak ada begitu. Nggak ada itu. Ini cara berpikir yang adil. Supaya jangan sampai dianggap ini diskriminasi, ini adalah menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Anda baca adil, Anda seorang Kristen, wahai yang mendengar suara ini, Anda dengar. Dalam komunitas Nasrani di Vatikan sana, apakah pernah ada promosi untuk mengangkat seorang Muslim jadi seorang pemimpin? Tidak ada. Dan itu bukan salah. Kami tidak menganggap Anda salah karena Anda punya prinsip seperti itu. Dan orang Islam pun juga punya prinsip. Kami seorang Muslim punya prinsip. Dan Al-Quran, jangan kau angkat selain orang Islam untuk menjadi pemimpin. Ini kan prinsip. Dan hukumnya adalah haram bagi kami. Seperti Anda, wahai komunitas Nasrani, mengangkat orang Muslim, haram bagi Anda. Cuman kadang fitnah dihembuskan dengan cara. Perbandingannya adalah misalnya, mohon maaf, mana yang lebih bagus, pemimpin Muslim yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang adil? Kita salah membuat perbandingan. Seandainya perbandingannya begini, saya seorang Muslim, Anda seorang Nasrani, Anda boleh berkata dengan kalimat begini, Anda berkata begini, dan tentu Anda boleh milih, saya akan bicara adil. Sebab kadang-kadang ada mengomentari Facebook kami di saat mendengar omongan kami, rupanya dengan pandangan salah, pandangan picik. Sekarang saya aja bicara netral, orang Nasrani yang kemarin mendengar omongan kami dengan komentar yang sangat banyak. Coba, Anda seorang Nasrani, lalu Anda berkata, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dan harus pilih antara pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil? Anda seorang Nasrani, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wahai orang Nasrani ini yang dengar, Anda orang Nasrani, pemimpin Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang adil, Anda pilih mana, wahai orang Nasrani? Tidak bisa, saya pasti Anda memilih seorang Nasrani yang adil. Itu kan perbandingan yang netral. Sama, saya seorang Muslim akan berkata, mana yang saya pilih, seorang pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil? Saya memilih pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil. Cuman perbandingan yang adil, perbandingan fitnah. Di kalangan kaum Kristiani, seorang pendeta berkata begini, coba supaya adil cara pandang. Mana yang lebih kita pilih? Orang Nasrani, mohon maaf, saya akan baca dengan bahasa Nasrani dulu supaya nanti tidak memandang picik. Hei orang Nasrani, kaum Kristiani, coba apakah Anda bisa nerima perbandingan semacam ini? Wah, ini kaum Kristiani semuanya, kemudian pendetanya berkata, mana yang lebih penting, lebih perlu kita pilih, mana lebih bagus? Pemimpin seorang Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Anda jujur seorang Nasrani, Anda ngomong apa? Anda akan berkata, kita akan mencari pemimpin Nasrani yang adil. Begitu, karena perbandingan ini nggak sah. Perbandingan ini nggak sah. Coba kita berpikir cerdas sedikit. Tadi bicara masalah cerdas akal, biar nggak gila lagi kita. Tadi bab ini bab gila tadi. Seorang Muslim pun nggak pantas seorang kiai memaparkan di kalangan kaum muslimin dengan pemaparan pemimpin Nasrani yang adil lebih bagus daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Oh, bukan, perbandingannya begitu. Tugasmu mencari pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil yang semacam ini. Cuman fitnah ini dikemas. Coba kalau direntet dari awal, mana ketidakadilan kami dalam mengeluarkan cetusan? Kami tidak, ini bukan menolak dan mengajak, tidak. Semuanya punya prinsip. Makanya keputusannya jelas, seorang Muslim haram mengangkat pemimpin seorang kafir. Ini Indonesia mayoritas Muslim. Ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Luar biasa, ini yang ngomong begini nggak tanggung-tanggung. Profesor Dr. Kiai Haji. Luar biasa, saudara, pimpinan ormas Islam. Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otak nih di atas mulut, maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saudara, kalimat tadi sangat berbahaya. Satu saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Kalau dikatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup, besok anak-anak muda kita yang abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi Muslim tapi miskin melarat. Nah, saya tanya, bahaya tidak? Itu ungkapan gak betul, saudara. Itu ungkapan mengandung unsur pendangkalan akidah.
maka itu harus ditolak. Nggak boleh kita berikan kesempatan sedikit pun untuk diterima di kalangan umat Islam. Jawaban yang kedua, saudara. Yang kedua sekarang, kalau ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim, tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mengandung unsur pembodohan umat. Kalau tadi pendangkalan akidah, kalau sekarang pembodohan umat. Loh kenapa? Saudara, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini kalimat jahat ya saudara. Ini nggak mungkin keluar kecuali dari golongan orang yang di dalam dirinya ada hikit, bugut, hasad terhadap Islam. Dia benci, dia jahat, dia busuk terhadap Islam. Loh kenapa? Mari kita lihat, mari kita buktikan. Kok bisanya dia katakan lebih baik pemimpin kafir, asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, dan pemalas. Giliran buat orang Islam dikasih sifat yang jelek-jelek. Jelek-jelek sifatnya saudara, korup, bodoh, pemalas, kurang ajar saudara. Kenapa saya katakan ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir atau munafik atau fasik atau sindik saudara. Nggak mungkin. Kalau dia orang beriman, kenapa kalimatnya tidak dibalik saudara? Lebih baik pemimpin muslim yang jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin kafir walaupun dia jujur, cerdas, dan rajin saudara. Kenapa dia nggak balik itu kalimat? Ada apa itu kalimat nggak dibalik? Jawabnya karena dia benci sama Islam, dia mau pojokkan Islam, dia buhut, dia hijib, dia hasad. Masya Allah itu. Dan yang berikutnya saudara, itu kalimat ingin memberikan kesan seolah-olah pejabat muslim jelek semua, buruk semua, bejat semua, semuanya korup, bodoh, pemalas. Seolah-olah pejabat kafir bagus-bagus. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya mau tanya jujur aja, pejabat muslim yang bagus banyak tidak? Yang rajin, yang cerdas, yang bertanggung jawab, banyak saudara. Nah sekarang jujur, pejabat kafir saudara, yang busuk banyak tidak? Yang bejat banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Yang pemalas banyak tidak? Nah kenapa yang digambarkan kok pejabat muslim jelek-jelek, kurang ajar saudara? Enggak, saya enggak terima. Saya bicara begini, bukan saya membela oknum pejabat muslim yang korup, enggak. Oknum pejabat muslim yang korup tangkap, jebloskan ke penjara saudara, bikin malu umat Islam. Bukan kita nggak bela mereka, cuman kita nggak terima kalau isul Islam wal muslimin saudara direndahkan orang. Ini kehormatan umat Islam, ini menyangkut kehormatan Islam. Nggak boleh seenaknya ada orang menjelek-jelekkan para pemimpin muslim, semuanya dipukul rata, jelek, bejat, busuk, terus kita diamkan, haram. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh, dan pemalas. Saudara, orang ini sedang melakukan perbandingan antara pejabat muslim dengan pejabat kafir. Nah kalau kita bicara perbandingan, ada ilmunya dan ada metodologinya. Ada yang disebut metodologi komparasi, bahasa Arabnya disebut manhajul muqaranah. Nah, salah satu syarat untuk melakukan perbandingan, saudara, orang-orang barat mengatakan perbandingan yang sehat itu, perbandingan yang bagus itu harus apple to apple saudara. Maksudnya apple to apple harus seimbang. Bandingin apel sama apel, jeruk sama jeruk, anggur sama anggur. Jangan apel dibandingin jeruk. Nah, itu bukan maunya, nggak sepadan saudara. Jadi kalau bikin perbandingan itu yang sepadan, yang seimbang. Nah, itu metodologi. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada asinan, di Bogor juga ada asinan. Nah, kita rasakan. Habis itu kita bandingkan. Kita ambil kesimpulan setelah saya rasakan, ternyata asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Karena asinan lawan asinan. Oh, di Serang Banten ada duren. Di Medan Sumatera Utara juga ada duren. Sama-sama istimewa, manis. Kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita bandingkan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi, duren Serang lebih manis daripada duren Medan. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas tidak? Pilih mana? Dalam konteks pemilihan, orang Islam, pemimpin muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Kan pelan-pelan itu nggak ada jawabannya karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur bandingkan dengan non muslim yang jujur, fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor bandingkan juga dengan non muslim yang koruptor, ya harus sama. Coba ibu deh ya, atau bapak, coba bandingkan, pilih mana, terasi Subang atau apel Malang, mana yang enak? Nggak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel, itu baru fair.
Nah sekarang kita pikiran diacak tuh, lebih baik non muslim yang nggak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek mana yang baik kok, itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya. Cari yang baik.